balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Kalian pasti udah tahu hari ini gue mau nge-review apa? Yes, bener guys, gue mau nge-review film Superman tahun 2025 karya James Gunn. Hari ini gue mau nge-review dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang gue sebagai penikmat film dan sudut pandang gue sebagai fans Superman. Makanya di awal gue kasih video sedikit koleksi gue untuk meyakinkan kalian kalau gue beneran fans Superman gitu guys. Nah, seperti apa reviewnya? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Sebagai penikmat film, mari kita kesampingkan kubu Snyder sama versus non-Snyder, ataupun kubu MCU versus DCU. Kita lihat sebagai satu film baru, Superman di era sekarang. Seperti apa sih gitu sebagai sebuah film. Gue pribadi sebagai penikmat film ya cukup enjoy nikmatin film ini dari awal sampai akhir dengan warna-warni filmnya dan banyak sesuatu yang baru. Cuman di sini yang mau gue kritik adalah premisnya. Sebenarnya kita semua udah tahu kalau misalkan jalan cerita Superman itu dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah. Karena kan udah di ribet berapa kali dibikin berbagai versi, berbagai sutradara, dan berbagai tokoh cast gitu. Kita udah tahu tokoh-tokohnya seperti apa, kita udah tahu karakternya seperti apa, kita udah tahu latar belakangnya seperti apa, tapi di sini tuh sayangnya problem solvernya tuh kurang gitu. Jadi banyak shortcut yang akhirnya kayak, lah kok gitu aja terus gitu. Jadi mungkin kayak terlalu cepet gitu ritmenya, mungkin karena durasi juga. Tapi yang gue tangkep sih James Gunn di sini tuh mungkin fokusnya lebih ke aksinya, lebih ke sinematografinya, lebih ke keseruannya. Karena gue jujur ya, gue suka sama visualisasinya yang bikin kayak gue kayak lihat Pinterest. Jadi gue nonton tuh kayak lihat page Pinterest gitu. Kalau misalkan kita screenshot berbagai adegan Superman berdirinya tengah-tengah, belakangnya Superman, lalu diambil dari bagian kostumnya dari mana, terus dari bawah dari atas, itu kalau kita screenshot tuh benar-benar kayak lagi lihat Pinterest gitu, kayak bisa cocok dijadiin wallpaper. Menurut gue sih seperti itu gitu. Jadi mungkin yang lagi difokusin sama James Gunn-nya di situ menurut gue ya, yang gue tangkap sih seperti itu gitu. Nah, tapi ada beberapa adegan slow motion yang menurut gue sih nggak penting, kayak bolpen jatuh dibikin slow motion tuh nggak penting menurut gue, karena slow motionnya mungkin karena gue udah terbiasa sama slow motionnya Zack Snyder yang bikin kita ikutan nge-freeze gitu pas nonton. Wow gitu, dapat gitu slow motionnya. Jadi banyak slow motionnya James Gunn yang menurut gue kurang pas. Yang keren itu pas adegan 360 derajat, ini sorry spoiler buat yang belum udah nonton, lagi adegannya Mr. Terrific sama apa namanya Lois Lane, itu adegan 360 derajat itu keren tuh, dapat banget menurut gue gitu. Nah, lalu itu dari segi sinematografi segala macam, dan dari segi cast, gue sih suka sama semua pemilihan cast, terutama sama castnya Lois Lane, karena jujur sampai sekarang gue masih nggak suka sama castnya Amy Adams di Justice League-nya Snyder, di Superman-nya Snyder gue masih nggak suka. Dan menurut gue Lois Lane yang ini better. Untuk semua cast-nya pas. Untuk cast Superman no comment, karena menurut gue semua cast bagus. Semua cast memerankan Superman dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Dan yang menarik perhatian gue juga sebenarnya castnya Lex Luthor. Gue suka banget sama tampilannya. Kalau kayak kita ngeliat action figure, kayak kita ngeliat komik tuh kayak gitu di bayangan gue gitu visualisasinya. Tapi sayangnya ketika dia ngomong, karisma itu kayak berkurang. Kurang jahatnya kurang dapet, pinternya kurang dapet gitu. Cuman kalau dari fisik, dari tampilan wajah segala macam tuh Lex Luthor banget gitu. Sayang kurang diasah di situnya sih guys. Sisanya ya oke gitu. Nah, jadi sebagai penikmat film, itu review gue tentang film ini. Jadi untuk visualisasi bagus, untuk aksi-aksinya ya lumayan gitu. Dan James Gunn ini menurut gue sih ikut perkembangan zaman gitu. Jadi dia ngikutin perkembangan zaman sekarang, bagaimana Superman dibawa ke era sekarang yang bisa dicocok gitu buat orang-orang zaman sekarang. Karena kalau yang gue lihat sih, orang sekarang itu suka sama tipikal superhero seperti MCU yang berwarna-warni dan fun gitu. Makanya James Gunn bawa itu ke film Superman ini yang selama ini orang pikir tuh kayak dark gitu, enggak juga. Dan dia berhasil sih, terbukti dari rating di Rotten Tomatoes, selalu anak-anak suka, bisa disukai berbagai umur, itu berhasil gitu. Menurut gue sih di situ sebagai penikmat film. Dan sekarang gue mau nge-review sebagai fans Superman. Ini agak-agak takut sih, agak tricky karena takutnya ada orang yang gak suka. Tapi ini jujur dari POV gue doang gitu ya. Gue pribadi sih seneng ada film Superman baru. Jadi orang tuh benar-benar, apalagi fans Superman tuh seneng banget gitu. Ada film Superman lagi dengan pemain baru lagi, nggak sabar gitu. Wah, antusias yang gue lihat tuh luar biasa banget.
dari komunitas-komunitas superhero, dan yang yang bukan suka Superman pun gue lihat tadi banyak banget yang nonton. Jadi gimana ya, antusias orang terhadap film ini tuh tinggi banget gitu. Gue suka banget dan gue seneng banget gitu sama fenomena sekarang ini gitu. Tapi yang gue nggak suka di sini, Superman di sini tuh dibikin depowered gitu loh. Jadi kayak Superman-nya kayak lemah banget gitu. Terlalu humanis. Mungkin visinya James Gunn itu pengen bikin Superman yang humanis baik secara sifat maupun kekuatan. Tapi menurut gue terlalu lemah gitu buat seorang Superman. Yang di pandangan gue, Superman tuh wow banget. Gue inget banget gue bukan mau bandingin, tapi gue inget banget adegan Flash, Wonder Woman, dan Batman yang bertiga tuh kewalahan ngelawan musuhnya, bener-bener udah mau kalah, bahkan hampir kalah, datang Superman beres semua. Dan Superman tuh sekuat itu gitu guys, nggak ada superhero di bumi yang lebih kuat dari Superman di universe-nya DC gitu menurut gue ya. Lalu tiba-tiba di sini tuh digambarkan Superman itu kayak setara sama Justice Gang. Di sini kan ada Justice Gang gitu ya. Uh, Berapa kali Superman malah dibantu mereka, bahkan di akhir pun yang nolongin Superman si Krypto-nya sendiri gitu. Walaupun gue seneng banget di sini, kayak James Gunn itu fan service-nya oke banget, dia menghadirkan Krypto, menghadirkan Supergirl, lalu ada Forces of Solitude, ada Justice Hall gitu, ada Justice Gang gitu, dan itu semua tuh benar-benar seperti koleksi-koleksi kita di rumah gitu. Kalau misalkan lihatnya seneng, bahkan gue ada beberapa adegan, wah gue lihat Forces of Solitude tuh terharu banget gitu, keren banget ya gitu tuh, kayak visualisasi yang gue bayangin selama ini gitu. Cuman ya itu, Superman-nya dibikin terlalu humanis menurut gue. Walaupun ya memang dia udah tinggal di bumi lama, dia udah seperti manusia, tapi Superman tuh tetap seorang manusia alien yang kuat banget gitu. Yang benar-benar tak terkalahkan. Bukannya nggak bisa kalah, tapi kuat banget. Apalagi lawannya cuma seorang Lex Luthor gitu. Walaupun ya di sini lawannya, nah kalian ntar nonton lah. Takutnya benar-benar tambah spoiler lagi. Cuma menurut gue nih Superman-nya nggak dibikin terlalu humanis gitu. Itu yang gue kurang suka. Tapi sisanya ya oke lah gitu. Seperti tadi gue bilang di awal, sebagai penikmat film juga, premisnya yang terburu-buru, banyak jalan shortcutnya. Tapi ya so far so good lah gitu. Jadi gue pribadi seneng banget menyambut film Superman 2025, dan gue juga seneng gitu ternyata film Superman bisa diterima di generasi sekarang. Itu mungkin visinya James Gunn juga, agar film Superman yang dari era zaman dulu tuh bisa diterima sama anak-anak zaman sekarang. Dan terbukti, gue yakin sih anak-anak kecil nonton ini pasti seneng dan pasti ngerti, karena dibikin lebih gampang diterima sama orang awam. Bukan kalau misalkan versinya Snyder tuh kayaknya kalau orangnya benar-benar ngerti gitu baru benar-benar paham dan ngerasa dalam banget. Tapi kalau ini bisa dimengerti oleh semua orang gitu. Kelebihannya itu. Dan sisanya ya oke aja sih. Cuman ya tadi aja gue agak kurang srek Superman dibikin jadi agak lemah gitu. Sisanya oke, so far so good. Yang belum nonton, kalian harus nonton. Ikut euforianya seseru itu, dimana-mana Superman banget, dan up and away.